sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Malam ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema memutarbalikkan kebenaran dengan dasar firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 hingga 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 hingga 18 yang saya bacakan berikut ini. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, permisi tanya, apakah di dalam kehidupan saudara pernah bertemu dengan seseorang yang saudara tahu jelas-jelas telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, namun orang itu bukannya mengaku salah dan apalagi meminta maaf, namun sebaliknya orang itu malah mempersalahkan saudara atau mempersalahkan orang lain. Nah, saudara sekalian, saya pernah mengalaminya sendiri. Suatu kali di dalam perjalanan saya menuju ke gereja, saya harus melalui satu wilayah jalanan yang padat merayap. Dan akhirnya jalanan di depan saya itu macet, membuat mobil yang saya kendarai itu berhenti di tempat. Tiba-tiba, brak! Ada sebuah bajai yang menabrak bagian belakang mobil saya. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu kondisi lalu lintas demikian padat. Ada banyak kendaraan di sebelah kanan dan kiri mobil saya, sehingga saya sulit untuk bisa keluar untuk memeriksa bagian belakang mobil saya itu. Kemudian saya berpikir, toh bajai yang menabrak, dan kalaupun dimintai ganti rugi, maka pengemudi bajai itu pasti akan kesulitan. Itu pikir saya, saudara sekalian. Jadi saya membiarkan kejadian itu. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi, saudara sekalian? Begitu lalu lintas mulai bergerak, pengemudi bajai itu melajukan bajainya sampai berada di samping sebelah kanan mobil saya itu. Kemudian pengemudi bajai itu berusaha untuk memepetkan bajainya itu ke mobil saya, saudara sekalian, sambil dia ini berseru keras-keras dengan mengacung-acungkan kepala tinjunya kepada saya dan berkata, "Kamu nabrak saya, kamu nabrak saya." Nah, saudara sekalian, kira-kira kalau saudara berada di posisi saya waktu itu, apakah yang saudara akan lakukan terhadap pengemudi bajai itu? Nah, saudara sekalian, sejujurnya pada waktu itu hati saya sangat panas, saudara sekalian, karena pengemudi bajai ini telah memutarbalikkan kebenaran. Saya yang ditabrak, kok malah sekarang dia berkata saya yang nabrak dia. Untunglah, saudara sekalian, waktu itu Tuhan itu menolong saya melalui rekan saudara seiman yang duduk di sebelah kiri saya waktu itu. Dia mengatakan, "Sudah Pak Hendi, kalau orang gila kita layani, kita itu lebih gila daripada orang itu." Nah, saudara sekalian, begitu lalu lintas lancar, saya langsung segera pergi meninggalkan tempat itu dan mengabaikan kejadian itu. Saudara sekalian, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 yang telah kita baca tadi, kita dapatkan di sana bahwa segera sesudah Raja Ahab melihat Nabi Elia, Raja Ahab itu menuduh Nabi Elia sebagai orang yang mencelakakan Israel. Padahal sebenarnya, seperti jawaban yang disampaikan oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab di dalam ayat 18, justru Raja Ahab dan kaum keluarganya itulah yang telah mencelakakan Israel. Sebab mereka telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan telah mengikuti para Baal. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 22 hingga 24, Tuhan dengan jelas memberitahu umatnya bahwa kelaparan sebagai sebuah hukuman akan terjadi jika mereka menyembah berhala. Raja Ahab itu telah tidak setia kepada Tuhan dengan menyembah para Baal. Di dalam ayat 19 dan 22 dicatat bahwa waktu itu terdapat paling sedikit 450 orang Nabi Baal dan 400 orang Nabi Asyera di dalam kerajaannya.
Kesetiaan yang terbagi jelas merupakan ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan kepada Tuhan inilah merupakan dosa Raja Ahab dan penyebab utama masalah bagi Israel. Saudara sekalian, Raja Ahab telah mengabaikan firman Tuhan dan telah menerima penghakiman dari Tuhan. Namun walaupun Raja Ahab ini diajar oleh Tuhan dengan paling sedikit 3 tahun masa kekeringan yang hebat, Raja Ahab ini tetap tidak berubah pikiran dan hatinya. Di mata Raja Ahab, Nabi Elia adalah pembuat onar di Israel. Dia membangun narasi bahwa Nabi Elia itulah yang bersalah, bukan dirinya. Raja Ahab tidak mau bertanggung jawab atas dosa dan kesalahannya. Bukannya mengaku dosa dan kesalahan lalu bertobat kembali kepada Tuhan. Namun sebaliknya Raja Ahab itu justru mempersalahkan Nabi Elia. Menyalahkan pihak lain itu memang, saudara sekalian, sudah ada sejak zaman kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Raja Ahab di sini jelas dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran. Saudara sekalian, memang orang-orang jahat punya kecenderungan untuk menyalahkan orang-orang lain, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atas masalah yang terjadi atau yang mereka hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Mereka tidak pernah berpikir untuk menyalahkan dosa atau kesalahan mereka sendiri. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran. Nah, saudara sekalian, kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita senantiasa mengatakan dan menyuarakan kebenaran, bukan memutarbalikkan kebenaran. Sepatutnya lah kita senantiasa bertanggung jawab atas segala tutur kata dan tindakan kita. Termasuk jikalau seandainya kita telah berkata atau berbuat salah terhadap orang lain. Maka sudah sepatutnya kita tidak segan dan tidak enggan untuk mau dengan tulus mengaku salah dan meminta maaf kepada orang lain itu. Jikalau kita telah tidak setia kepada Tuhan, sepatutnya lah kita juga bersedia dengan tulus hati mengaku dosa kepadanya dan memohon pengampunan darinya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami senantiasa mengatakan dan menyuarakan kebenaran, hidup dengan penuh tanggung jawab atas segala tutur kata dan tindakan kami. Tatkala kami bersalah terhadap orang lain, kami mau dengan tulus mengaku salah dan meminta maaf. Dan juga terhadap Tuhan, tatkala kami tidak setia pada Tuhan, kami dengan tulus mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.